yang menurutnya baik, namun lama-lama juga tidak baik. Karena apa? Persaingan. Adanya pingin unggul, moh tidak unggul, tidak mau yang tidak unggul. Adanya pingin menonjol, tidak mau tidak menonjol. Lah, apa gunanya menonjol? Tapi ulo salam mulya atur bagya wis nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajati luluku Nusantara tapi uluk salam mulia. Tanpa terasa, tanpa nyaris tidak pernah dicerita bahwasanya perubahan alam ini sesungguhnya sudah luar biasa. Namun saking kuatnya manusia karena apa? Manusia itu ciptaan Tuhan. Sedangkan yang memperkonyol dalam arti ya kasar ya, memperkonyol, yang membuat suasana gaduh atau suasana tidak damai, tentram, sejahtera, taruhlah gaduh, persaingan di mana-mana, baik persaingan yang baik maupun yang tidak baik. Yang saya maksud persaingan baik umpamanya ulama dengan ulama, organisasi dengan organisasi yang menurutnya baik, namun lama-lama juga tidak baik. Karena apa? Persaingan. Adanya pingin unggul, moh tidak unggul, tidak mau yang tidak unggul. Adanya pingin menonjol, tidak mau tidak menonjol. Lah, apa gunanya menonjol? Umpamanya NU lebih tinggi daripada Muhammadiyah, lalu yang lain dan sebagainya. Menurut saya, onjon-onjonan ini menurut saya itu pakemeng rasa, pangroso ini kurang pas. Pakemeng rasa, pangroso ini kurang pas, dan lalu tidak berpijak kepada hal-hal yang sifatnya warisan leluhur. Artinya tata rasa, rasa rumangsane ngurip, ora kena kagetan, ora kena gumunan. Ini sudah dikipatke ya dibuang begitu. Sehingga manusia cenderung kepada persaingan. Saya akan mengutarakan bahwasanya persaingan yang makin dahsyat ini antar negara, antar benua, antar adik kuasa dan adidaya, dan lalu nasib-nasib negara kecil ini akan seperti apa. Lah, saya meyakini bahwasanya dengan terjadinya persaingan ini, alam dan Allah itu, alam dan Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan seru sekalian alamnya, tidaklah mungkin akan tinggal diam. Semaksud saya, ketika manusia membuat nuklir, ketika manusia itu berlomba pandai, ketika manusia itu sudah ngungkuli, seolah-olah ngungkuli ya melebihi kekuasaan Tuhan, ini tentu Tuhan tidak akan tinggal diam. Lah, perpaduan antara kekuasaan Tuhan dalam menunjukkan kekuasaannya, dalam menunjukkan kekuasaannya kepada umatnya, kepada makhluk ciptaannya, dan lalu kekuatan manusia yang ingin menonjolkan kepada sesama, antar bangsa, antar sesamanya, nanti rasa-rasanya ini akan tempuk itu ya berbarengan. Lah, saya akan menceritakan bahwasanya dimungkinkannya peristiwa Tambora, sekali lagi, dimungkinkannya peristiwa Tambora tempo dulu, lalu peristiwa Krakatau, lalu tempo lama sebelum Masehi itu adalah peristiwa Toba. Lah, ini dimungkinkan akan terjadi. Mengapa saya mengatakan demikian? Tatkala bumi ini sudah terlampau gaduh, yang saya maksud adalah kegaduhan antar manusia yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, dan lalu manusia itu memaksakan dengan kehendaknya, artinya kehendaknya itu ya kemauannya gitu. Kalau Tuhan berkehendak, tapi kalau manusia ini kemauannya atau keinginannya, tentunya alam tidak mungkin akan tinggal diam. Yang semaksud saya bahwasanya setiap manusia sesungguhnya sedang ngelaksanani dharma yang wajib. Setiap manusia, sekali lagi,
adalah sedang ngelaksanani darmaning wajib. Yang saya maksud ngelaksanani darmaning wajib, manusia tidak bisa meminta dan tidak pula bisa menolak atas kehendak hidup. Ya, sekali lagi, manusia tidak bisa menolak. Ini sebagai bukti daripada manusia sedang ngelakoni darmaning wajib atau diwajibkan untuk ngelakoni peribadatan secara umum. Bahwasanya manusia tidak mungkin akan bisa menampik atas kehendak hidup, atas hidup, dan pula manusia tidak mungkin akan bisa menampik atas mati. Lah, ini yang saya maksud, bahwasanya manusia sesungguhnya sedang mau tidak mau harus mau. Yang saya katakan, yang saya maksud adalah bahwasanya baik rela maupun terpaksa, manusia itu harus melaksanakan hidup sampai dengan tuntas. Yang saya maksud tuntas adalah semestinya pada kesempatan hidup dalam posisi sehat, nalar dan nalurinya, ya, dan nuraninya, semestinya gagap misi hidup di muka bumi ini. Untuk apa sesungguhnya hidup di muka bumi ini? Dan saya sering mengatakan bahwasanya siji-sijine dalan, satu-satunya jalan untuk berpulang ke rahmatullah atau bali maring asale atau kembali ke asalnya ketika manusia hidup di bumi dan tuntas dalam tujuan hidupnya. Saya akan mengatakan peristiwa Tambora akan terjadi. Peristiwa Tambora yang termaksud adalah kegelapan, terjadi gelap sepertiga dunia. Sepertiga dunia ini gelap yang saya maksud. Ketika nanti terjadi perang nuklir. Lah, perang nuklir otomatis terjadinya perang dunia yang ketiga. Betapa dahsyatnya nanti, saya meyakini betapa dahsyatnya nanti manakala terjadi perang dunia yang ketiga. Saya mengatakan ini sebab ada saya pernah membaca di sebuah literasi bahwasanya perang dunia ketiga ini dimungkinkan akan sangat dahsyat karena perangnya perang teknologi. Namun kemungkinan itu nanti akan kembali kepada zaman batu ibaratnya. Dimungkinkan zaman batu yang termaksud itu karena teknologi sudah tidak berfungsi lagi seperti tempo dulu. Karena terjadinya perang nuklir dan lalu perpaduan antara angkara murkanya manusia atau kemarahan manusia. Kalau bilang angkara murka mungkin kasar ya. Angkara murka atau kemarahan manusia atau ambisi yang saya maksud, ambisi dari menguasai bumi ini sudah melampaui batas sehingga membuat nuklir. Sekali lagi, ambisi untuk menguasai bumi ini telah melampaui batas sehingga membuat nuklir. Nuklir ini bisa dijadikan untuk listrik dan sebagainya, yang dimungkinkan karena otak pinternya manusia sudah anti daripada meledak umpamanya. Namun ketika kekuatan alam nanti berbicara, perseiringan dengan itu dimungkinkan nuklir-nuklir ini sedunia akan meledak semua. Dan lalu satu sisi perang dunia ketiga juga menggunakan nuklir. Dan lalu pula alam ini tidak terima atau alam ini sudah enggan bersahabat dengan manusia. Satu sisi Ring of Fire Indonesia ini juga saya meyakini nanti ada beberapa gunung yang meletus ya. Ring of Fire Indonesia ini kan banyak sekali gunung berapi. Dimungkinkan akan banyak sekali yang meletus. Laksana nanti peristiwa Tambora akan terjadi lagi di muka bumi. Sepertiga dunia niscaya akan gelap. Dan lalu dampak dari semua ini saya yakin akan ada perubahan iklim. Dampak dari semua ini adalah akan perubahan iklim. Lah, dimungkinkan pula karena kita berkiblat daripada kisah Nuh. Manakala kehendak Tuhan selalu ditampik oleh kemauan manusia, kehendak Tuhan selalu ditampik oleh kemauan manusia, niscaya pula ini adalah bertabrakan. Jadi saya meyakini bahwasanya peristiwa Tambora, ya, peristiwa seperti Tambora bisa jadi timbul kembali manakala nanti senjata-senjata nuklir kala perang dunia yang ketiga ini akan sangat dahsyat, ledakan nuklir di sana-sini, dan lalu peristiwa alam juga menyertai. Artinya perang dunia yang ketiga ini menseiringi atau berseiringan dengan meledaknya gunung-gunung di
Pulau Jawa atau Nusantara sebagai ring of fire, dan lalu pula mungkin gunung-gunung di dunia ini ya ada beberapa yang meletus. Lah ini yang menyebabkan peristiwa Laksana Tambora niscaya akan terulang kembali. Sekali lagi, peristiwa Laksana meletusnya Gunung Tambora tahun 1815 kalau nggak keliru, dan lalu peristiwa meletusnya Krakatau tahun 1883 kalau nggak keliru juga akan terjadi. Setidaknya nanti yang saya maksud dalam kali ini bahwa Perang Dunia Ketiga akan terjadi pula berseiringan dengan terjadinya gunung-gunung meletus, khususnya di Nusantara dan bahkan di dunia pada umumnya. Jadi saya bukan menakut-nakuti kali ini, hanya kita tetap berpegang teguh kepada wangsite para sepuh, ya sekali lagi berpegang teguh pada wangsite para sepuh, yaitu tetap eling lan waspada, teguh kukuh ceklan waton. Saya rasa demikian. Terima kasih.